bertugas dengan tema memburu malam 1000 bulan. Memburu itu artinya mengejar. Kalau bahasa petukangan ngudag-ngudag. Memburu itu ngudag-ngudag. Ngudag-ngudag malam kemuliaan yang kita sebut Lailatul Qadri. Baik, berkaitan dengan tema yang diamanahkan kepada saya, ada satu buah nasihat yang datang dari sahabat Nabi Umar bin Khattab. Wa qala Umar radhiyallahu an, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Kata beliau, innallaha ta'ala katama sittatan fi sittatin. Kata beliau, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, katama sittatan, menyembunyikan 6 perkara, fi sittatin, di dalam 6 perkara. Jadi ada 6 hal yang disembunyikan di dalam 6 hal yang lainnya. Yang pertama, kata maridho fi ta'atin, ay minat ta'ati. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhoannya fi ta'atin, di dalam ketaatan dan ibadah-ibadah. Itu yang pertama. Jadi berkaitan dengan tema kita memburu malam 1000 bulan, ada satu pesan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kata beliau, Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lainnya. Yang pertama, kata maridho fi ta'atin. Allah menyembunyikan keridhoannya di dalam ketaatan dan ibadah-ibadah. Kita nggak tahu. Maka kita tidak boleh menganggap enteng, menyepelekan ketaatan ibadah-ibadah, meskipun ibadah itu menurut kita kecil. Nggak boleh. Tidak boleh menganggap kecil, menganggap enteng, menyepelekan segala bentuk ketaatan dan ibadah apapun. Walaupun kita menyingkirkan sesuatu di jalan yang akan membahayakan dan menghalangi jalan tersebut. Bisa jadi hal kecil menurut kita, di situ terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman nih, adik-adik, nggak boleh menganggap enteng, tidak boleh menganggap remeh, menganggap sepele, menganggap kecil perbuatan yang baik. Nggak boleh. Kenapa? Bisa jadi dalam perbuatan yang kecil itu terdapat keridhaan Allah. Bisa jadi tuh, dalam hal yang kecil ada keridhaan Allah. Kita kan pengennya yang gede-gede. Beramalnya, ibadahnya pengennya yang gede-gede. Kadang-kadang kita menganggap enteng hal ibadah ketaatan yang kecil, yang justru bisa jadi dalam hal ibadah yang kecil itu terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka keridhaan Allah disembunyikan di dalam segala ibadah dan bentuk ketaatan. Kenapa pertanyaannya? Keridhaan Allah itu disembunyikan. Liyajtahidan nasu fi jami'i ta'ati, agar sungguh-sungguh manusia di dalam melaksanakan semua ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi nih, ini di masjid ada sampah tuh. Kemudian adik-adik ambil, kantongin atau buang di tempat sampah. Bisa jadi dalam hal kecil itu terdapat keridhaan Allah. Maka keridhaan Allah ini disembunyikan, dirahasiakan di dalam semua bentuk ketaatan dan ibadah, agar manusia tidak menganggap enteng, menyepelekan apapun bentuk ibadahnya, baik yang besar maupun yang kecil. Kenapa dirahasiakan? Agar manusia liyajtahidan nasu fi jami'i ta'at, agar manusia ijtahada yajtahidu, sungguh-sungguh, supaya kita ada kesemangatan di dalam melakukan semua ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja'an ayyusadipuha. Kenapa dirahasiakan tuh keridhaan Allah? Supaya kita ada kesungguhan di dalam melaksanakan ibadah,
ayyusadifaha agar kita bisa menjumpai dan mendapatkan keridhaan Allah melalui ketaatan-ketaatan tersebut. Jadi kalau udah ngaji begini nih, udah tidak boleh lagi kita menyepelekan, nganggap enteng, nganggap kecil suatu kebaikan dan ketaatan meskipun itu menurut kita kecil. Jangan. Sebab bisa jadi yang kita anggap kecil di dalamnya terletak dan terdapat keridhaan Allah Subhanahu. Fala yajuzu, maka tidak boleh lana bagi kami annahkira ta'atan walau saghiratan jiddan. Maka tidak boleh bagi kita, nih bagi adik-adik peserta pesantren kilat, kagak boleh bagi kita menganggap enteng, menghina ketaatan ibadah meskipun ketaatan ibadahnya itu kecil sekali. Jangan anggap enteng, nggak boleh. Li'annahu rubbama kana ridahu ta'ala fiha. Karena terkadang bisa jadi keridhaan Allah itu ada pada ketaatan yang kita anggap kecil. Bisa jadi. Li'annahu rubbama ridahu, bisa jadi keridhaan Allah itu ada karena ridhahu ta'ala fiha. Bisa jadi. Kenapa kita tidak boleh menganggap enteng? Kenapa kita tidak boleh menganggap sepele, kecil? Karena bisa jadi rubbama kana ridhahu ta'ala fiha. Bisa jadi keridhaan Allah ada di dalam ketaatan dan dalam ibadah, walau saghiratan jiddan, meskipun ketaatan dan ibadahnya itu sangat kecil dan kita anggap kecil, nggak boleh. Begini kalau ngaji di depan pesantren kilat. Jadi begini ngajinya. Sabar bapak-bapak ya. Ini kita lagi ini nih, anak-anak kita nih, masya Allah. Jadi yang pertama, disembunyikan keridhaan Allah supaya teman-teman adik-adik nggak boleh nganggap sepele walaupun amalnya bisa jadi dalam hal yang kecil terdapat keridhaan Allah. Yang kedua, wa katama ridha fi maksiatin. Yang kedua, Allah menyembunyikan kemurkaannya, Allah menyembunyikan kemarahannya di dalam perbuatan maksiat. Allah sembunyiin. Kita tidak tahu dalam maksiat yang mana, dalam dosa yang mana yang di situ terdapat kemurkaan Allah. Kita nggak tahu. Liyujannibahan nasu khasyatal wuqu'i fihi. Agar manusia, agar kita semua menjauhi maksiat karena kita takut di dalamnya terjatuh di dalam kemurkaan Allah. Jadi nggak boleh. Meskipun begini nih sama orang tua ngomong cuman walaupun kita cuman ngomong bisa jadi di situ terdapat kemurkaan Allah Subhanahu. Jadi yang kedua, Allah sembunyikan kemurkaannya, kemarahannya di dalam perbuatan maksiat. Allah sembunyikan. Maka kita nggak boleh menganggap enteng dosa, menyepelekan maksiat walaupun kecil, karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu di lempengan mana, di dalam dosa dan maksiat mana yang di situ terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka liyujannibahan nas, supaya manusia menjauhi maksiat tersebut. Khasyatal wuqu'i fihi, karena takut wuku, jatuh, fihi, di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh nganggap dosa kecil, jangan. Ya, nggak boleh menyepelekan dosa, menyepelekan maksiat, karena kita nggak tahu. Jangan-jangan yang kita anggap kecil itu dosa dan maksiat, kita sudah terjatuh dan masuk di dalam kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. You understand? You understand? Allahumma sholli. Semua baca.
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Yang bacanya kencang dapat hadiah. Wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masmukal Karim. Siapa nama kamu? Takodam, maju. Takodam ilal amam. Siapa namanya? Nafid. Kelas 3. Cita-citanya? TNI. Coba senyum. Coba lihat giginya. Nah, bagus. Bisa jadi TNI. Dah, mau hadiah? Mau. Sekarang bulan Ramadan di hari yang keberapa sih? 11. Hari yang ke-11. Betul? Betul nggak Ustaz ini? Betul? Iya, puasa. Alhamdulillah. Dapat hadiah. Mana hadiahnya, panitia? Ya, jangan dibuka di sini ya. Ntar dibukanya di rumah di dalam kamar ya. Iya, dah duduk. Yang coklat, Mas Muki. Anti ya. Itu tuh. Nah, ya. Soalnya dia bacanya kenceng, sampai urat ininya kelihatan. Luar biasa. Siapa namanya? Hah? Siapa? Laksa. Oh, Leksa. Kelas 3. Cita-citanya? Jadi dokter. Kalau ketemu ambulan takut nggak? Enggak. Ada berapa juz dalam Al-Quran? Sebutin. Ayo sebutkan. Hah? Ya juz 1, 2, 3 sampai 30. Kamu gimana? Kasih hadiah. Kasih hadiah. 30 juz. Berapa surat? Hah? 8 surat. 30 juz 8 surat. 114 surat. Berapa ayat? Hah? 30 juz 114 surat. Kemudian 6.666 surat. Ayat kali. Kasih hadiah. Bukanya di rumah di dalam kamar ya. Jangan dikasih tahu temannya. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga, wa katama lailatal qadri. Kalau waktunya habis kasih tahu ya. Wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan. Allah sembunyikan malam kemuliaan di bulan suci. Allah sembunyiin. Panitia bikin judul memburu malam 1000 bulan. Bagaimana untuk mendapatkan? Ya jangan alfa. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita pakai untuk ibadah. Karena malam Lailatul Qadar Allah sembunyikan. Pakai waktu-waktu Ramadan, hari-hari Ramadan untuk beribadah, baca Quran, ya, kemudian perbanyak istighfar, zikir kepada Allah. Tuh, coba di hari yang ke-11 ada nggak yang sudah hatam satu kali? Ada yang udah hatam 1 kali? Belum. Tuh pakai untuk ibadah yang hal-hal yang positif, yang baik. Walaupun kita tidak menemui Lailatul Qadar, tapi kita pasti mendapatkan bahagiaan Lailatul. Saya ulangi. Walaupun kita tidak menemui Lailatul Qadri, tapi kita pasti mendapatkan bahagian Lailatul. Karena tidak mungkin 1 bulan Ramadan tidak ada Lailatul. Udah jangan bolos dari malam pertama sampai malam terakhir. Walaupun sebagian ulama mengisyaratkan
Lailatul Qadar akan terjadi di 10 akhir bulan. Tapi kan terjadi juga di luar daripada 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Buktinya terjadi Lailatul Qadar pada malam nuzulul. Jadi hadirin hadirat so'imin so'imat, adik-adik pesantren kilat, kalau pengen mendapatkan Lailatul Qadar, ya kita gunakan waktu Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Walaupun kita tidak mendapatkan, tapi kita pasti mendapatkan bahagiaan daripada malam Lailatul. Jadi Allah sembunyikan. Kalau Allah kasih tahu, nanti kita ibadahnya ngincer. Malam-malam ganjil, malam genap nggak ibadah. Itu bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu mah. Jadi wakatama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah sembunyikan malam kemuliaan di bulan suci Ramadan. Kenapa disembunyikan? Liyajtahidan nasu fi ihya'i jami'i syahri Ramadan. Agar supaya manusia bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan semua malam-malam di bulan suci Ramadan. Maka dulu guru saya di pesantren bilang, kalau Ramadan jangan tidur kamu, pakai ibadah, ya, supaya kamu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Disembunyikan sama Allah. Supaya apa tuh? Supaya manusia ada kesungguhan menghidupkan semua malam-malam di bulan suci Ramadan. Saya nggak tahu nih di Masjid Darul Falah nanti malam yang ke-12 bagaimana kondisi jamaahnya. Saya nggak tahu. Apakah masih stabil, ya, seperti saya lihat waktu awal pertama sampai depan, ataupun wallahu a'lam. Jadi Ramadan diibaratkan sebuah perlombaan. Malam pertama sampai malam ke-10 tuh babak penyisihan. Ya, kadang-kadang banyak penyisihannya udah banyak yang gugur tuh. Ini udah masuk malam semifinal nih. Ntar lihat Ustadz Aulia. Bagaimana nih? Kan semifinal nggak semuanya masuk, ya nggak? Kalau penyisihan sih, yang petot-petot, tim-tim pet yang ikut penyisihan, yang puasa kagak, sembahyang kagak 5 waktu selain Ramadan, malam pertama mah ada. Ya penyisihan mah siapa aja boleh ngikut. Udah mulai banyak yang gugur. Ini malam 10 kedua, malam Allah ampuni dosa-dosa kita, malam pengampunan babak semifinal. Udah mulai kelihatan banyak yang gugur. Kita nggak tahu lagi nanti malam 10 yang terakhir, bagian yang ketiga, malam final. Nggak semuanya menjadi finalis-finalis Ramadan, ya kan? Nah mudah-mudahan kita termasuk menjadi finalis-finalis Ramadan yang membawa predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu. Allah sembunyikan malam kemuliaan agar manusia ada kesungguhan di dalam menghidupkan malam-malam Ramadan. Kan kalau udah datang manusia jadi rajin. Sholat subuh aja yang biasa nggak ada bocah alus, Ramadan mah sholat subuhnya bocah alus banyak banget, masya Allah. Maka betul tuh dalam syair, fika yanshad kullu insan bittilawah wal qiyami wa yusaffat kullu syaitan wa yukabbal fil mahami. Ramadan kalau udah datang, yansyad kullu insan, manusia pada rajin. Yang nggak pernah baca Quran, Ramadan mah Quran dikebet-kebet. Yang nggak pernah ibadah Ramadan mah alhamdulillah. Yang nggak pernah jamaah ada, luar biasa Ramadan, ya. Tuh maka jadikan Ramadan ini apa-apa yang hajat kita belum dikabulkan Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan bulan yang agung dan mulia semua hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Lailatul Qadri disembunyikan oleh Allah. Walaupun Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau dengan mujahadahnya beliau
mengatakan dalam spiritual beliau, dan ini jarang meleset prediksi beliau. Beliau mengatakan kalau awal Ramadan jatuhnya hari Ahad atau hari Rabu, kata Imam Ghazali, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 29. Jadi malam 29 kata beliau. Dengan spiritual beliau, mujahadahnya beliau. Jadi kata beliau kalau Ramadan jatuh hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar akan terjadi malam 29 berarti. Malam 2. Kemudian kata beliau kalau puasanya dimulai hari Isnin, kalau puasa Ramadan dimulai hari Isnin, maka Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 21. Jadi malam 21. Kata beliau tuh. Kemudian kata Imam Ghazali kalau puasanya dimulai hari Selasa atau hari Jumat, maka terjadi Lailatul Qadar pada malam 27. Kalau Ramadannya terjadi diawali atau mulai pada hari Kamis, maka kata beliau Lailatul Qadar akan terjadi malam 25. Kemudian kalau awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka kata beliau kemungkinan besar Lailatul Qadar terjadi pada malam tanggal 23. Itu spiritual beliau. Dan banyak yang ditemukan oleh ulama-ulama yang Allah kasih anugerah tidak meleset prediksi yang telah diprediksi oleh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Cuman kan dirahasiakan. Dirahasiakan. Maka kita jemput itu. Kita udak itu, kita cari itu ke malam 1000 bulan. Dari malam pertama sampai malam terakhir. Walaupun kita tidak menemui, tapi kita pasti mendapatkan bahagiaan daripada malam Lailatul Qadar. Jadi supaya ada manusia sungguh-sungguh di dalam menghidupkan semua malam di bulan suci Ramadan, bilang ibadati dengan bukan begadang doang. Gue malam bulan Ramadan gak pernah tidur, cuman gak dapat Lailatul Qadar. Ibadah ya kagak sih, nongkrong itu mah bukan Lailatul Qadar lo dapatnya, Lailatul Qadar. Ini mah menghidupkan malamnya dengan ibadah, bukan ajak ijik tangkrang tongkrong doang, enggak, dengan ibadah. Fa inna ajran nafli ka ajril fadri fi ghairihi. Sesungguhnya pahala ibadah sunnah di dalam bulan suci Ramadan seperti ibadah fardu di selain bulan suci Ramadan. Luar biasa. Kama fil hadisi, sebagaimana di dalam hadis. Bal qala an-Nakhai, bahkan telah berkata Al-Imam An-Nakhai, beliau mengatakan raq'atun fihi afdalu min alfi raq'atin min ghairihi. Kata Al-Imam An-Nakhai, satu rakaat yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan afdalu min alfi raq'atin fi ghairihi, lebih afdol daripada 1000 rakaat selain bulan suci Ramadan. Coba bayangin tuh. Satu rakaat kata Imam Nakhai lebih afdol daripada 1000 rakaat selain bulan suci Ramadan. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Satu kali kita baca tasbih di bulan suci Ramadan lebih afdol daripada 1000 kali kita baca tasbih di selain bulan suci Ramadan. Waliyajtahidu fi ihya'i layalihi raja'an ayyusadifu lailatul qadri. Agar supaya manusia bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, rojaan ayyusadifu, dengan harapan bisa menjumpai Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Jadi jangan dilewatkan betul. Jadi Ramadan ini jangan dianggap sepele dengan bulan-bulan yang lain. Ya Allah, baru tanggal 11 Ramadan aja yang kagak puasa banyak banget. Dia nggak ngaruh tuh bulan suci Ramadan. Bagi dia Ramadan dengan yang lainnya sama aja. Ya Allah Rabbi, hatinya udah kekunci sama Allah. Ya,
Sudah nggak ada rasa takut sedikit pun dalam hatinya kepada Allah. Berani tuh belak-belakan di tempat halayak manusia banyak nggak puasa. Iya nggak? Kita kasih tahu, Mas nggak puasa Mas. Ya puasa itu kan urusan saya Pak Ustadz, kata dia gitu. Saya mau puasa kayak nggak puasa itu urusan saya Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz yang sibuk? Kenapa Pak Ustadz ngurusin saya? Lagi juga nanti Pak Ustadz kalau mati lubang kuburan masing-masing, kata dia begitu. Ya saya jawab. Lagi juga gue elek satu lubang kuburan mak lu kagak sembahyang. Lu kagak puasa, lu digebogin, gue digebogin. Ngajong amat gue. Susah dikasih taunya, ya kan? Ya Allah. Kata Imam Ghazali, entar aja. Kalau udah kembali menghadap Allah, dia pada ngomong, farji'na na'mal solihah. Ya Allah, kembalikan lagi saya ke dunia, saya pengen amal soleh. Faqila lahu, maka dikatakan kepada dia, ya ahmak, wahai orang yang bodoh, anta hunaka taji. Kamu kan dari dunia datang. Kenapa kedatang dari dunia? Kamu minta kembali lagi ke dunia. Mestinya waktu kamu di dunia, kamu ibadah. Kenapa udah kembali kepada Allah? Kamu minta ke dunia. Kamu kan datangnya dari dunia. Kenapa waktu kamu ada di dunia, kamu nggak pakai itu waktu untuk ibadah kepada Allah? Kenapa udah kembali kepada Allah, kamu minta kembali lagi ke dunia? Padahal kita datangnya dari dunia. Tuh, kalau bahasa kita Betawi, meded lagunya. Lagunya apa? Meded. Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar, ya, supaya manusia sungguh-sungguh menghidupkan semua malam bulan suci Ramadan, rojaan dengan harapan berjumpa mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Fa innaha khairun min alfi syahrin. Ai fa inna lailatal qadri, maka sesungguhnya malam kemuliaan itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Wahia salasun wa samanuna sanatan wa arba'atu ashhur. 1000 bulan itu kurang lebih kata ulama salasun wasamanuna sanatan, 83 tahun, wa arba'atu ashhur, lebih 4 bulan. Jadi malam 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4, salasun wasamanuna sanatan wa arba'atu ashhur. Jadi 83 tahun lebih 4 bulan. Tuh, ya. Coba yang make baju gamis, ya kamu tuh, ya, 1000 bulan kurang lebih berapa bulan? 1000 bulan kurang lebih berapa bulan? Berapa? Oh, nggak tahu. Coba itu tuh kamu nih yang pakai peci hitam, baju merah nih. Ya. 1000 bulan berapa bulan? 1000. 1000. Ya. Enggak bener. 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Lebih 80. Jadi seumur hidup kita ya, kita aja belum tentu umur kita sampai 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau ngikut Nabi kita Muhammad SAW kurang lebih 63 tahun. Dan terbukti statement Nabi ketika beliau mengatakan hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Terbukti beliau wafat kurang lebih dalam usia 63 tahun. Jadi yang lebih dari 70 tahun dari umat Nabi Muhammad sedikit. Dan Nabi Muhammad pun terbukti beliau wafat dalam usia kurang lebih 63 tahun. Ya. Wa katama auliya'ahu fi ma bainan nas. Yang keempat,
Kata Sayyidina Umar, wa katama auliya'ahu bainan nas. Allah sembunyikan para wali-walinya. Allah sembunyikan kekasih-kekasihnya di antara manusia. Allah sembunyiin. Kita nggak tahu. Jangan-jangan di antara kita ada kekasih-kekasihnya Allah. Ada wali min wali. Ya, ada wali daripada kekasih-kekasihnya Allah. Kita nggak tahu. Makanya kita nggak boleh menghina. Kita nggak boleh menganggap enteng. Bisa jadi yang kita hina mempunyai kemuliaan, pangkat, derajat di sisi Allah Subhanahu. Allah sembunyikan tuh para wali-walinya ya di hadapan manusia. Kaila yahtakiru ahadan minhum, agar manusia tidak menghina satu sama lain. Makanya ada ungkapan la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kamu menghina di antara satu yang lainnya. Bisa jadi yang kita hina mempunyai kelebih. Bisa jadi yang kita caci maki sedang beristighfar, bertasbih, zikir kepada Allah. Bisa jadi yang kita anggap hina, dia adalah kekasih daripada kekasih-kekasihnya Allah. Allah sembunyiin, kita nggak tahu. Ya, Allah sembunyikan kekasihnya para wali-walinya. Di hadapan manusia banyak Allah rahasiakan. Agar manusia tidak menganggap hina di antara manusia yang lainnya. Wa kayyat lubu ad-du'a minhum roja'an ayyusadifu al-waliyya. Supaya manusia pada meminta doa minhum di antara manusia. Roja'an ayyusadifu al-waliyya. Dengan harapan dia bisa berjumpa dengan wali-wali Allah. Itu nggak boleh menghina. Kita nggak boleh nih menghina satu sama lain. Nih adik-adik nggak boleh menghina satu sama lain. Bisa jadi yang kita hina memiliki kemuliaan, pangkat yang mulia, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yajuzu li syakhsin ayyahkira ahadan minan nas. Fala yajuzu, maka tidak boleh li syakhsin bagi manusia ayyahkira ahadan minan nas, bahwa dia menghina, meremehkan, menganggap sepele salah seorang manusia. Nggak boleh. Nggak boleh. Agar manusia tidak boleh menganggap hina manusia yang lainnya. Nggak boleh. Li'annahu la yadri rubbama huwa min awliyaihi ta'ala. Li'annahu la yadri, karena sesungguhnya dia tidak tahu. Rubbama huwa min awliyaihi ta'ala. Rubbama, terkadang, barangkali itu yang kita hina termasuk daripada wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Bisa jadi tuh, kenapa kita tidak boleh menghina satu yang sama yang lain? Bisa jadi yang kita hina itu mereka adalah termasuk wali daripada walinya Allah, kekasih daripada kekasihnya Allah. Makanya nggak boleh menghina. Wa katamal mauta fil umri. Yang kelima, Allah sembunyikan kematian di dalam umur. Kita nggak tahu ketika umur berapa kita bakal meninggalkan dunia. Allah rahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Fayam bagi hina idzin likuli ahadin ayyasta'idal lil mauti fi kulli waqtin bil ibadah. Agar manusia selalu mempersiapkan ayyasta'idda, supaya manusia mempersiapkan fi kulli waqtin, di setiap waktu, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu lempengan usia yang mana kita bakal meninggal dunia, dirahasiakan supaya kita selalu mempersiapkan diri, berbekal untuk menyambut datangnya kematian. Ini kadang-kadang udah tua nggak mau sembahyang, udah tua nggak mau ibadah, udah aki-aki nggak mau ibadah. Kita tanya, engkau nggak ibadah? Lah, engkau nggak ibadah juga udah tua lah. Lah justru makin tua makin rajin ibadahnya. Tuh, subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini, pemimpin di masa yang akan datang. Ini peserta pesantren kilat, jangan kita anggap enteng nih. Bisa jadi dari peserta pesantren kilat Masjid Darul Falah ada yang menjadi orang hebat,
Ada yang menjadi ulama besar, ada yang menjadi orang hebat, ya. Ada yang menjadi orang yang sukses, hebat. Makanya nggak boleh. Makanya masa muda pakai buat yang baik. Belajar sungguh-sungguh, nggak boleh malas. Hafalkan Al-Quran. Mumpung segini. Kalau udah usia-usia tua banyak lupanya. Ya. Kenapa banyak lupa? Banyak urusannya. Kalau ini kan ngapain dia? Kerjaannya emang belajar doang. Allah sembunyikan kematian di dalam umur. Nggak tahu. Makanya Ustadz Rusdi nggak ada yang tahu. Tahu-tahu ditelepon aja suruh mandiin. Nggak ada yang tahu. Dirahasiakan. Ya nggak? Kalau tahu mah enak. Ya nggak? Asal papan udah habis dia siapin. Dirahasiakan kematian di dalam umur. Agar manusia selalu mempersiapkan bekal ibadah untuk menyambut datangnya kematian. Wa katama sholatal wusta fi sholawati al-khamsi. Yang terakhir Allah sembunyikan solat-solat al-wusta ay al-fudla. Al-wusta ay al-fudla. Solat-solat yang utama fi sholawatil khamsi di dalam 5 waktu solat. Allah rahasiakan di dalam solat 5 waktu, dalam solat yang mana yang di dalamnya penuh dengan keutamaan. Tuh, Allah rahasiain. Walaupun kita tahu al-wusta itu solat apa? Asar dan subuh. Tapi dirahasiakan agar manusia tidak menganggap enteng meninggalkan solat 5 waktu. Karena kita nggak tahu di antara solat 5 waktu ini, di waktu solat yang mana yang memiliki keutamaan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh ninggalin solat. Ini kalau udah ngikut pesantren kilat, tidak boleh lagi meninggalkan sholat 5 waktu. Apa aja? Subuh, zuhur, nah yang ahwat, pernah nggak ninggalin sholat 5 waktu? Pernah nggak? Nggak. Nah coba nih yang ini nih, kamu siapa namanya? Ini nih. Iya, sini maju. Hadiahnya masih berapa itu? Masih 2 ya. Akhwat 1, ikhwan 1. Nah, ada berapa waktu sholat sehari semalam? Ada berapa waktu sholat sehari semalam? Apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa kali tahiyatnya? Tahiyatnya ada berapa? Ada 4. Tahiyat apa aja? Akhir. 1 itu mah. Salat subuh ada berapa tahiyat? 1. Tahiyat apa? Akhir. Siapa namanya? Jangan tahiyatnya ada 4 salat subuh ya. Salatnya nambah kamu. Jadi salat subuh tuh 2 rakaat. 2 rakaat ada 1 kali tasyahud. Namanya tasyahud apa? Akhir, karena nggak ada subuh tahiyat awal. Kalau tahiyat awal ada, berarti betul dia tadi 4 rakaat. Karena dia, ya, jadi sholat subuh 2 rakaat. Ada berapa kali tasyahud? 1. Tasyahud apa namanya? Akhir. Siapa namanya? Syifa. Kelas 2C. C apa singkatannya? Oh, nama kelas ya. ABC ya, kelas 3C. Cita-citanya jadi apa? Jadi guru agama, guru sekolah. Ya, mudah-mudahan ya. Hadiahnya 1. Ya. Nah, siapa lagi nih? Ayah kamu nih. Ini siapa namanya nih? Itu yang PC dilepas tuh. Nah, sini maju. Ini. Itu betul. Itu betul. Itu Nona yang kamu. Nah itu yang belakang. Nah iya betul. Kamu. Namanya siapa? Saya. Raya. Raya aja kan gak ada harinya kan? Gak ada ya. Kelas berapa sekolahnya? 3. Di mana sekolahnya?
Sekolahnya di 08. Itu mah Kopabun Pondok Petung Lebak Bulus. 08 Pondok Petung tuh. Di SD kan? Di SD mana sekolahnya? SD 08. Di mana tuh? Petukangan Utara. Cita-citanya jadi apa? Atlet badminton. Punya raket nggak di rumah? Punya ya. Jadi boleh. Ntar kamu latihan terus ya. Fisiknya olahraga, raketnya dipakai. Terus beli 2, bapak kamu 1, kamu 1. Jadi nanti kamu, ya mudah-mudahan kamu jadi atlet badminton ya. Jadi kamu harus tinggi, rajin-rajin berenang ya. Nah, Raya, kan malaikat tuh yang wajib diimani ada 10, ya kan? Malaikat apa aja? Nama-nama malaikat ada berapa? 1. Jibril. Terus? Lupa. Jibril. Enggak apa. Iya enggak hafal, bukan lupa ya. Nanti dihafalin. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Tapi kamu pernah dengar ya nama-nama malaikat? Nah, siapa malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Iya betul. Nah, latihan badmintonnya yang rajin ya. Dah, baik, alhamdulillah 6 rahasia yang dirahasiakan oleh Allah di dalam 6 perkara yang lainnya. Supaya manusia ada kesungguhan. Yang pertama, Allah rahasiakan keridoannya di dalam ketaatan ibadah. Kita nggak tahu. Ya, pokoknya ibadah aja udah. Bisa jadi di dalamnya ada keridoan Allah. Yang kedua, Allah sembunyikan kemurkaannya di dalam maksiat. Maka jangan anggap enteng maksiat dan dosa yang manapun. Jauhin. Karena kita nggak tahu. Ya, di lempengan mana terdapat kemurkaan Allah. Jauhin. Yang ketiga, Allah rahasiakan Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan. Malam kemuliaan. Maka supaya kita sungguh-sungguh tidak mengabaikan malam-malam hari-hari daripada bulan suci Ramadan. Yang keempat, Allah rahasiakan kekasih-kekasihnya, wali-wali Allah, agar kita tidak saling menghina satu dengan yang lainnya. Yang kelima, Allah sembunyikan kematian di dalam umur. Kita nggak tahu pas umur yang mana kita bakal menghadap Allah meninggalkan dunia ini. Supaya kita menggunakan setiap waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Karena tidak boleh mulai kita bangun sampai kita tidur lagi, kita tidak pakai waktu itu untuk ibadah. Nggak boleh. Karena memang manusia diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Bagaimana caranya? Supaya waktu 24 jam semuanya nilainya ibadah. Maka minimal jangan lupa dalam bentuk hal kebaikan yang kita lakukan, kita awali dengan membaca supaya nilainya ibadah. Tuh. Jadi jangan dijadiin alasan. Ramadan tidur, habis subuh tidur. Bangun-bangun dohor sembahyang, bis dohor tidur lagi, bangun-bangun asar, bis asar tidur lagi, bangun-bangun adzan maghrib. Itu mah siapa juga kuat, ya. Tuh, tidur kan ibadah Pak Ustadz. Iya, kalau ibadahnya, kalau tidurnya dari subuh sampai dohor sampai asar, sampai maghrib, itu mah bukan ibadah, latihan mati. Jadi beda, ya. Allah sembunyikan kematian di dalam umur. Yang keenam, Allah sembunyikan sholat yang mempunyai di dalamnya kemuliaan, keutamaan di sholat-sholat yang 5 waktu. Agar manusia tidak menyepelekan dan tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Kerjakan sholat yang 5 waktu. Sholat subuh. Bagaimana nih lagunya? Kerjakan sholat yang 5, sholat subuh, terus
salah, kerjakan sholat yang 5 waktu. Sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib. Ya kan ngikutin lagu, lu protes mulu lu kecil juga. Ini kan ngikutin lagu. Sholat maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar dan isya 4 rakaat. Kan ngikutin nadom, protes mulu. Emang kalau urutannya habis subuh ya dohor, bukan maghrib. Hebat-hebat nih santri pesantren kilat Masjid Darul Falah, tepuk tangan. Luar biasa, ajib. Baik, ini yang dapat saya sampaikan sebagai rasa takzim dan hormat saya kepada panitia pesantren kilat Masjid Darul Falah. Terus berjuang, terus menghidupkan, terus mengajak anak-anak kita untuk mengenalkan Al-Quran, mendalami ilmu agama. Mudah-mudahan kesuksesan mereka, kebahagiaan kita nanti, Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan, keridhoannya buat kita semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.